Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Wa aidan qala Allahu azza wa jalla tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Wa qala Umar bin Khattab qala ta'allamul faraida fa innaha min dinikum rawahu Ad-Darimi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi laila al-mubarakah wa fi hadhihi qissah at-thayyibah wa insyaallah taala fi hadhihi laila ana urid an abhas yata'allaq bi nisfuddin yakni ilmul faraid. Terima kasih kepada seluruh peserta di pelatihan jari waris metode praktis menghitung waris bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-7, kemudian juga di An-Nisa ayat ke-11 ya, kemudian juga di An-Nisa ayat ke-14 ya. Ini adalah ayat-ayat terkait dengan waris, tetapi yang saya akan highlight adalah di surat An-Nisa ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah ya. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul adzim atau wa dzalikal fawzul adzim. Tilka hududullah ya, hukum-hukum dari warisan itu, faraid itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah ya, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maknanya juga taat dalam melaksanakan hukum-hukum faraid atau hukum-hukum waris ya, maka yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim ya. Ayat di An-Nisa ayat ke-14 ini, di akhir ayat ini berbicara tentang bagaimana ya kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Konteks pada pelatihan hari ini adalah kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, khususnya dalam melaksanakan ilmu faraid atau dalam melaksanakan ilmu waris ya. Kemudian sabda dari Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dan juga Darqutni di mana beliau bersabda, ta'allamul faraid ya, pelajarilah, belajarlah faraid ya, wa allimuha ya, dan ajarkanlah ilmu faraid itu kepada manusia ya. Kenapa? Karena fa innahu nisful ilm, karena faraid itu, ilmu waris itu adalah separuh dari ilmu ya, dan akan dilupakan, wa huwa yunsa
wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku, dan juga ilmu yang banyak dilupakan oleh manusia. Nah, merujuk kepada hadis atau riwayat ini maka jelas sekali ya, bahkan bisa jadi bahwa al-amru lil wujub ta'allamul faraid, ya belajar dari faraid, ilmu waris ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Nah, sehingga kemudian alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya peserta di pelatihan jari waris ini hari ini atau malam ini kita melaksanakan salah satu dari perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min sunnatin nabawiyah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu belajar ilmu faraid. Dan ini juga diaminkan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab, ya beliau mengatakan ta'allamul faraid, ya belajarlah ilmu faraid, ilmu waris, fa innaha min dinikum, ya karena ilmu faraid itu, ilmu waris itu adalah bagian dari agama. Ya Nabi SAW tadi mengatakan bahwa nisful ilm, kalau Umar bin Khattab menyebutnya dengan min dinikum, ya satu atau bagian dari agama atau din. Sehingga kita malam hari ini kita belajar tentang ilmu faraid yang merupakan bagian dari din, ya bagian dari agama kita. Baik, saya akan pelan-pelan ya supaya nanti boleh dipahami dengan baik ya, sehingga mudah-mudahan kita akan selalu bisa mengingatnya. Ya tadi beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis terkait dengan faraid ya, mulai dari surat An-Nisa ya yang paling banyak gitu ya, kemudian sampai ke 176 di Al-Qalalah, kemudian juga hadis-hadis yang lainnya. Cukup banyak sekali ya hadis yang berbicara tentang faraid atau warisan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, para partisipan atau peserta dari training atau pelatihan jari waris ya. 5 menit ya? Pas ya? Oke, sebelum kita berbicara tentang Tadi kodenya gimana kodenya? Agak Bentar. Udah masuk? Tadi ada gulung potong. Baik. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf tadi agak ngomong sedikit. Jadi ini adalah hak-hak dari mayit ya. Jadi ketika kita akan melakukan ya pembagian waris, tentu saja hal pertama yang harus kita pahami itu adalah setelah seseorang meninggal dunia, maka di sana ada hukuk ya, ada hak-hak mayit yang harus ditunaikan. Ya tentu saja yang harus menunaikan ini adalah ahli waris atau orang-orang yang masih hidup ya. Mulai dari melaksanakan wasiat, jika itu ada wasiat, artinya jika orang yang meninggal itu memiliki wasiat maka harus ditunaikan ya. Kemudian juga hak anak Adam lainnya ya, termasuk utang piutang tentu saja itu harus dilunasi ya. Kemudian juga pengurusan jenazahnya ya, kemudian juga hak warisannya sampai kepada pelaksanaan waris ya. Sehingga ya pelaksanaan waris ini dilaksanakan tentu saja ya setelah pengurusan jenazah gitu ya. Ada sih di beberapa wilayah itu yang dibagi warisnya terlebih dahulu, tetapi tentu saja skala prioritasnya adalah ya pasti ya, jadi mengurus jenazahnya terlebih dahulu ya. Jadi pertama tajhizul mayyit, kemudian al-hukul muta'alliqa bi aini tirka, kemudian juga al-hukukul mursalah, kemudian al-wasiyah, baru yang kelima adalah al-irs ya. Jadi membagi warisan. Nah, kenapa ini penting ya? Karena banyak sekali di masyarakat kita ketika seseorang itu meninggal dunia kemudian membagi warisnya itu ditunda-tunda gitu ya, ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Padahal min sunnatin nabawiyah, salah satu dari sunnah Nabi dan juga merupakan syariat Islam itu adalah segera ya, menyegerakan ya membagi harta warisan setelah seseorang itu meninggal dunia. Ya, jadi kenapa? Agar tidak ada lagi istilahnya itu tanggungan dari mayit, dari orang yang sudah meninggal ya, karena hartanya itu sudah didistribusikan kepada masing-masing ahli waris atau yang berhak mendapatkan warisan. Baik ya, ini yang pertama. Jadi sebelum kita berbicara tentang warisan, cara membaginya ya, maka terlebih dahulu kita berikan hak-hak dari mayit itu ya, mulai dari
hutangnya dibayar, kemudian mungkin ada hak-hak Bani Adam yang lainnya, wasiatnya juga dilaksanakan, jenazahnya diurus, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan sampai dikebumikan, ya, sampai dikuburkan. Setelah itu baru sesegera mungkin untuk melaksanakan atau untuk membagi harta warisannya, ya. Jadi ini sedikit berbeda nih dengan masyarakat, ya. Di masyarakat ada yang mengatakan, oh nanti aja lah dibaginya gitu, ya. Padahal tidak, ya. Justru dalam Islam itu disegerakan dalam membagi warisan. Baik, nah apa itu al-faraid, ya? Dikatakan bahwa al-faraidu jama'u faridah. Jadi disebut dengan ilmu faraid, yaitu karena bentuknya adalah plural atau jamak dari faridah. Wal faridatu ma'khudatu minal fardi bimakna at-taqrir. Jadi faridah itu bentuk tadi singularnya, kalau faraid itu adalah pluralnya atau jamaknya. Nah, kata al-fardu atau al-faridah itu adalah artinya itu adalah bimakna at-taqrir, artinya ketentuan atau fard, ya. Sehingga kemudian disebut dengan ilmu faraid karena ilmu atau ilmun yu'rafu bihi min man yaris, ya, wa man la yaris wa miqdaru ma likulli warisin. Jadi dikatakan ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui siapa yang mendapatkan waris, ya, kemudian siapa yang tidak berhak atas waris itu, dan juga bagian dari masing-masing ahli waris. Jadi ilmu faraid, ya, itu memiliki sinonim namanya ilmu waris, ya. Kalau ilmu faraid penekanannya adalah kepada bagian yang sudah ditentukan, sedangkan ilmu waris lebih kepada proses dari pewarisan tersebut, ya. Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar-kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya, ya. Ini menjadi penting urgensinya, ya. Misalnya kemarin ada salah satu contoh, ada salah satu teman, ya, suami istri, kemudian istrinya meninggal dunia gitu, ya. Istrinya meninggal dunia, punya anak satu perempuan gitu, ya. Nah, karena tidak paham tentang ilmu faraid, kemudian harta dari dari siapa, almarhumah gitu, ya, atau yang mayit ini, orang istri yang meninggal dunia itu kemudian diambil, ya, rahimahullah, itu keseluruhannya oleh suaminya. Nah, kebetulan saudara laki-lakinya itu paham tentang ilmu faraid, kemudian ya sebenarnya bukan menagih, tapi lebih tepatnya ya menyadarkan bahwasannya asobah, nanti kita akan belajar dari orang yang meninggal dunia, ya, seorang istri yang meninggal dunia kemudian meninggalkan hanya satu anak perempuan dan suami, berarti asobahnya adalah saudara, ya, laki-lakinya, ya. Ini kalau tidak ada nanti siapa, ayah gitu, ya. Nah, ini kan menjadi hal yang penting. Jadi seolah-olah itu kalau istri meninggal itu kemudian diambil semuanya oleh suami, ya. Kalau dia ada anak tentu saja nanti untuk anaknya yang laki-laki gitu, ya. Kalau anak perempuan kan nanti sudah jelas. Oke, ya, Ibu dan Bapak sekalian, para peserta di pelatihan waris ini pengertian. Jadi harus paham dulu, oh berarti ilmu waris itu dia sama dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana, ya, pembagian ilmu waris lah, udah seperti itu aja. Jadi bagaimana cara membaginya dan tentunya hak-haknya. Nah, selanjutnya asbabul irs, ya, sebab-sebab dari kewarisan ini juga penting juga gitu, ya. Ini penting juga ketika kita bicara tentang misalnya sebab-sebab kewarisan. Jadi yang pertama adalah an-nasabul hakiki, ya. Jadi ada yang pertama adalah nasab, ya. Nasab ini artinya memang orang tua, ayah, ibu ke anak, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi perlu diingat nih, kita sudah mendapatkan satu kaedah, ya, bahwasanya wa ulul arham, orang-orang yang dekat, istilahnya kekeluargaannya, arham, ya, maka mereka itu lebih utama daripada yang lainnya. Berarti yang paling dekat itu adalah anak, ya, kemudian nanti orang tua, ya, kemudian nanti ada saudara, kemudian nanti ke
paman gitu ya. Jadi yang paling dekat itu yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ini yang pertama. Ada juga yang kedua adalah nasbul hukmi ya. Ini liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wala'u li himmati kalim khatin nasab ya. Ini ada wala ya. Ini di masa lalu ya, ketika ada proses perbudakan, dan juga ada wala ya dari masa-masa ketika di Madinah ya. Jadi yang paling penting adalah nasab, dan yang kedua adalah zawajus sahih ya, adanya pernikahan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahuna walad ya. Ini juga di surat An-Nisa. Jadi waris dalam Islam itu penyebabnya, sebab dari kewarisan itu adalah pertama itu adalah nasab, dan kedua adalah pernikahan. Ya boleh tuker boleh lah gitu ya. Jadi ada pernikahan, kemudian juga nasab ya. Kalau wala ini terjadi pada masa lalu gitu ya. Oke, cukup jelas sekali ya nasab ya. Jadi di sini juga kalau nasab berarti dia adalah anak biologis gitu ya. Jadi kalau lakit ya atau anak angkat gitu ya, maka dia tidak mendapatkan warisan ya. Pernikahan juga berarti ketika masih dalam proses pernikahan ya, ketika sudah sudah terputus pernikahannya, maka tidak lagi saling mewarisi ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Pernikahan, ketika menikah kemudian punya anak ya, dan sebelumnya punya orang tua, itulah sebab dari kewarisan di dalam Islam. Baik. Nah, arkanul miras ya. Jadi sebuah proses pewarisan ya, itu terjadi atau bisa terjadi atau hanya terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi ya. Rukun dari waris, arkanul miras, itu pertama adalah al-waris ya. Wa huwa alladhi yantama ilal mayyiti bisababi min asbabil miras. Yang pertama adalah adanya siapa? Ahli waris ya. Ahli waris yang dia itu merupakan ya orang-orang yang menjadi atau yang memiliki sebab dia mendapatkan waris tadi, baik itu nasab ya, ke bawah ataupun ke atas, dan juga pernikahan. Itu al-waris ya. Jadi al-waris ini bahasa Indonesia adalah ahli waris, orang yang berhak mendapatkan waris. Yang kedua adalah al-muwaris, wa huwal mayyitu haqiqah aw hukman mislal mafqud alladhi hukmu bi mautihi ya. Jadi yang kedua ini adalah siapa? Pewaris atau muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggalnya itu secara hakiki ataupun secara hukmi ya. Hakiki ini maksudnya adalah dia ya memang sudah meninggal, kelihatan mayatnya ya sampai dikuburkan. Ada juga yang hukmi ya, au hukman ya, di mana dia itu meninggal tetapi tidak ditemukan jasadnya ya. Misalnya mungkin hilang gitu ya, tenggelam, atau mungkin tidak tahu rimbanya gitu ya. Itu ketika ada penetapan dari pengadilan, dari mahkamah gitu ya, maka itu disebut dengan hukmi ya. Meninggalnya dengan hukmi, yang penetapan dari qadhi atau dari hakim ya. Nah, kemudian yang ketiga ada al-muwarithun, atau ada wa yusamma tirkatu wa mirasan ya. Tentu saja di situ adalah adanya harta ya. Sebenarnya selain harta juga nanti ada hukuk ya, ada hak-hak lainnya yang itu juga bisa diwariskan. Jadi bukan hanya harta, al-mal saja, bukan hanya al-mal, tapi juga termasuk juga al-hukuk wal milkiyah gitu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya harta itu adalah kullu syai'in lahu qimatin bainan nas. Jadi harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ya di mata manusia ya. Jadi menurut manusia ini adalah harta yang memang bisa dinilai, ada nilainya, dan juga ala mizani syar'i ya, sesuai dengan syariat Islam ya. Ini rukunnya, jadi hanya 3, mudah ya. Jadi ahli waris, pewaris, dan al-mal, dan juga harta gitu ya. Nah, nanti kita lihat yang berikutnya, ahli waris itu harus seperti apa? Oh, syaratnya ya, syurutul miras ya. Jadi orang yang tadi muwaris itu ya, muwaris itu dia harus apa? Dia harus ya, dalam artian itu ya sudah muwaris itu dia harus meninggal. Artinya
satu proses pewarisan itu tidak bisa terjadi kalau umpamanya orang yang punya harta itu belum meninggal. Ya misalnya ada seorang ayah, orang tua misalnya, kemudian membagi-bagikan hartanya kepada anaknya padahal dia masih hidup, maka itu bukan warisan tetapi itu adalah hibah, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi meninggalnya orang yang memiliki harta yang mewarisnya itu, ya. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Artinya, ya, ketika mewaris ini meninggal dunia, ahli warisnya ini hidup, ya. Hidup sehingga kemudian dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, kalau meninggal atau kalau sudah meninggal duluan, misalnya ada dua orang, ayah atau ayah dengan anak, ya, kemudian kedua-duanya itu meninggal. Nah, yang mana yang duluan tidak diketahui misalnya, itu nanti permasalahannya tersendiri. Demikian juga misalnya seorang ahli waris yang mungkin masih dalam kandungan. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Maksudnya menjadi pembahasan tersendiri, ya. Jadi ketika misalnya seorang misalnya ayah, ya, meninggal dunia, kemudian anak itu masih di dalam kandungan. Nah, apakah anak yang dalam kandungan itu mendapatkan warisan juga? Ya, itu pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketiga, tidak adanya penghalang, ya. Tidak ada penghalang maksudnya, ya, tadi ada beberapa, ya, dalam Islam itu yang walaupun dia itu adalah ahli waris tetapi terjadi suatu kejadian, ya, sehingga kemudian dia tidak berhak untuk mendapatkan waris. Nah, ini adalah penghalang kewarisan. Baik, ya. Oke, ya, ini adalah penghalang dari kewarisan, ya, yaitu yang pertama adalah siapa? Yaitu orang yang membunuh, ya, yang membunuh. Atau yang pertama boleh dari atas itu, yang pertama adalah perbudakan. Sawaun akana taman au naqisan, ya. Jadi perbudakan, baik itu perbudakan yang betul-betul sempurna ataupun yang kurang, ya. Ini biasa dalam konteks di masa lalu gitu, ya. Jadi ketika terjadi perbudakan, jelas di sana itu tidak artinya itu dia itu, ya, yang menjadi budak itu tidak memiliki hak untuk mewarisi gitu, ya. Nah, yang kedua ada pembunuh, ya. Artinya al-qatlu imad al-muharramun laisa lil qatil syai'in, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa lil qatil syai'in. Jadi tidak ada satu hak pun bagi seorang pembunuh atas sebuah warisan, ya. Artinya apa? Bahwa seseorang yang membunuh mewarisnya gitu, ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari mewaris tersebut. Dia bukan sebagai ahli waris walaupun tadi secara asal adalah dia ahli waris, tapi karena dia telah membunuh mewarisnya, maka dia tidak berhak dalam Islam, ya. Misalnya kalau kita saksikan saat ini banyak nih, ya. Jadi ada kemarin itu ada anak yang membunuh ibunya, naudzubillah gitu, ya. Ada membunuh orang tuanya, maka dia, anak itu tidak berhak untuk mendapatkan, ya, warisan, ya. Bahkan nanti harus ada hukum kisos juga seharusnya gitu, ya. Nah, itu pembunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, yang ketiga ada juga ikhtilafuddin, ya, dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslimal kafira wa la yarisul kafiral muslima. Ini dalam kajian fikih terkait dengan beda agama itu dia tidak saling mewarisi. Walaupun hunaka ikhtilaf, ya, ada beberapa pendapat, ya, kalau umpamanya mewarisnya adalah muslim, maka tidak boleh